Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini, kami akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai karya tulis ilmiah yang berjudul Analisis kesulitan siswa-siswi SMA Negeri 1 Pamekasan dalam penentuan jurusan kelanjutan pendidikan. Membuat keputusan merupakan bagian dari kehidupan kita sehari-hari, baik secara individu ataupun secara berkelompok. Begitu juga dengan remaja. Masa remaja merupakan masa di mana pengambilan keputusan meningkat. Pengambilan keputusan memegang peran penting dalam masa remaja karena akan mempengaruhi kehidupan remaja tersebut. Salah satu kegiatan mengambil keputusan yang sangat nyata pada siswa SMA adalah memilih jurusan di pendidikan lanjutan. Pengambilan keputusan untuk memilih jurusan di perguruan tinggi tentunya bukanlah hal yang mudah bagi kaum remaja. Banyak siswa SMA yang mengalami kesulitan dalam mengambil keputusan. Dan hal tersebut dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor-faktor tersebut antara lain minat dan bakat, keluarga, pesaing, psikologis, kekhawatiran salah jurusan, jaminan pekerjaan, tidak sesuainya dengan jurusan SMA, dan ekonomi serta sarana dan prasarana yang mendukung. Setelah mengetahui sebab-sebab apa yang membuat siswa kesulitan dalam memilih jurusan di pendidikan lanjutan, tentu saja akan disesuaikan dengan tindakan yang harus dilakukan, seperti menganalisis, meningkatkan kemampuan, dan lain sebagainya, sehingga nantinya siswa bisa memilih dengan tepat. Selanjutnya adalah latar belakang disusunnya karya ilmiah ini, yaitu tak lain permasalahan sosial yang ada di sekitar kami. Membuat keputusan merupakan bagian dari kehidupan kita sehari-hari, baik secara individu ataupun secara berkelompok. Pengambilan keputusan yang tepat akan menghasilkan sebuah ke arah yang lebih baik, namun sebaliknya pengambilan keputusan yang salah akan berakibat buruk. Siswa sekolah menengah atas adalah siswa yang berada pada rentangan usia remaja. Pada jenjang ini, remaja berada pada masa untuk memasuki dunia pendidikan tinggi yang merupakan tempat untuk membentuk integritas karir yang didambakannya. Masa remaja merupakan masa di mana pengambilan keputusan meningkat. Pengambilan keputusan memegang peran penting dalam masa remaja karena akan mempengaruhi kehidupan remaja tersebut. Setiap saat, seorang remaja dalam proses pengambilan keputusannya atau decision making akan berpengaruh terhadap hidupnya kelak maupun hidup orang lain. Decision making dilakukan mulai dari hal yang sederhana seperti memilih warna baju, memilih model pakaian, atau memilih menu makanan. Dalam masa-masa sekolahnya, siswa SMA akan langsung dihadapkan oleh pilihan menentukan jurusan di perguruan tinggi. Diombang-ambing oleh apa yang akan mereka lakukan dan apa yang ingin mereka inginkan. Bagi siswa kelas 10, penjurusan merupakan hal yang harus mereka alami ketika akan beranjak ke kelas 11. Inilah tahap yang sangat strategis karena memilih jurusan berarti menentukan masa depan. Pengambilan keputusan untuk memilih jurusan di perguruan tinggi tentunya bukanlah hal yang mudah bagi kaum remaja. Banyak siswa SMA yang mengalami kesulitan dalam mengambil keputusan. Hal ini karena remaja tidak terdidik untuk mengambil keputusan sendiri. Sehubungan dengan hal itu, kami melakukan penelitian di SMA Negeri 1 Pamekasan karena berbagai macam prestasi yang telah diraih oleh sekolah tersebut baik di tingkat lokal, regional, nasional maupun internasional dalam berbagai bidang. Oleh karena itu, kami ingin mengetahui lebih dalam bagaimana pengambilan keputusan remaja ketika memilih jurusan yang ada di SMA Negeri 1 Pamekasan dengan melakukan penelitian yang berjudul Analisis Kesulitan Siswa-siswi SMA Negeri 1 Pamekasan dalam penentuan jurusan kelanjutan pendidikan. Dari latar belakang tersebut, kami memiliki dua rumusan masalah yang kami bahas dalam karya tulis ilmiah ini. Rumusan masalah yang pertama yaitu, mengapa masih banyak siswa yang masih kesulitan dalam menentukan jurusan untuk kelanjutan pendidikan mereka. Yang kedua, bagaimana para siswa mengatasi kesulitan tersebut hingga akhirnya dapat menentukan jurusan sesuai minat dan bakat mereka. Selanjutnya yaitu tujuan. Tujuan yang pertama yaitu untuk mengetahui faktor-faktor yang membuat para siswa kesulitan menentukan jurusan di kelanjutan pendidikan mereka. Yang kedua, untuk mempermudah siswa dalam menentukan pilihan jurusan mereka di kelanjutan pendidikan dari kesulitan yang biasa terjadi. Dalam mendukung
menganalisis kami lampirkan beberapa kajian pustaka dalam karya tulis ilmiah kami, antara lain pengertian dan ciri-ciri siswa SMA sebagai remaja pertengahan, karakteristik perkembangan siswa SMA, apa itu kebingungan, definisi pengambilan keputusan, definisi pemilihan jurusan, tujuan pengambilan keputusan, dasar pengambilan keputusan memilih jurusan, faktor-faktor yang memengaruhi pengambilan keputusan memilih jurusan menurut pakar dan ahli, dan kajian pustaka lainnya yang selaras dengan topik pembahasan kami ini, sehingga data yang kami dapatkan bisa dibahas secara baik dan benar sesuai kajian yang signifikan. Selanjutnya adalah metode penelitian. Pada bab ini akan dibahas secara rinci dan mendalam mengenai langkah-langkah, prosedur, dan metodologi penelitian yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan karya kami yang berjudul Analisis Kesulitan Siswa-Siswi SMA Negeri 1 Pamekasan terhadap penentuan jurusan dalam kelanjutan pendidikan. Peneliti mencoba untuk memaparkan berbagai langkah yang digunakan dalam mencari sumber-sumber, cara pengolahan sumber, analisis, dan sampai cara penelitiannya. Yang pertama yaitu lokasi penelitian. Pelaksanaan penelitian ini dilaksanakan di SMA Negeri 1 Pamekasan, Jalan Pramuka nomor 2, RW 08, Baru Rembat Kota, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur, dengan kode pos 69317. Yang kedua yaitu subjek penelitian. Peneliti memilih lokasi ini karena sekolah ini merupakan salah satu sekolah favorit di Kota Pamekasan yang sering mengukir prestasi di berbagai tingkat, baik dalam akademik maupun non-akademik, serta untuk memudahkan dalam mengambil data yang akurat. Subjek peneliti ini adalah siswa SMA Negeri 1 Pamekasan dari semua tingkatan kelas. Selanjutnya yaitu sumber data. Pada penelitian ini, kami menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk mencari dan mengumpulkan data yang kemudian akan diolah untuk mendeskripsikan mengenai analisis kesulitan siswa-siswi SMA Negeri 1 Pamekasan dalam memilih jurusan di pendidikan lanjutan. Data diperoleh melalui wawancara kepada Selanjutnya adalah bab 4, yaitu pembahasan. Dari metode penelitian yang sudah kami sampaikan dan dilaksanakannya pengumpulan data, akan kami bahas rumusan masalah-masalah kami dari data yang ada. Analisis yang pertama yaitu analisis data faktor-faktor yang menyebabkan siswa SMA Negeri 1 Pamekasan kesulitan menentukan jurusan di kelanjutan pendidikan. Dari diagram di samping dapat terlihat bahwa 96,2% responden kami yang merupakan siswa SMA Negeri 1 Pamekasan menjawab bahwa mereka akan melanjutkan pendidikannya. Akan tetapi, keinginan tersebut tentu saja harus ditindaklanjuti dengan memilih jurusan apa yang hendak mereka pilih dan perjuangkan di pendidikan lanjutan itu. Sebanyak 79,2% dari responden kami memiliki beberapa jurusan yang akan mereka eksekusi dan nantinya akan mereka pilih untuk menjadi jurusan yang akan mereka tekuni. Akan tetapi, 20,8% dari mereka belum tahu jurusan apa yang akan mereka pilih dan tentu saja perlu persiapan yang matang dari sekarang. Dari data yang kami dapatkan dari penelitian ini, dapat dilihat bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan siswa-siswi SMA Negeri 1 Pamekasan kesulitan dalam memilih jurusan yang akan mereka pilih di pendidikan lanjutan. Faktor-faktor setiap individu berbeda, dipengaruhi oleh latar belakang masing-masing. Yang pertama adalah minat dan bakat. Minat dan bakat diri merupakan salah satu faktor besar yang memengaruhi dalam pemilihan jurusan. Hal tersebut akan memengaruhi pilihan apa yang akan mereka pilih dan nanti akan mereka tekuni saat di pendidikan lanjutan. Beberapa siswa SMA Negeri 1 Pamekasan mengalami kesulitan dalam pemilihan jurusan karena hal minat dan bakat ini. Beberapa dari mereka bingung minat dan bakat dalam diri mereka, bahkan beberapa dari mereka belum tahu akan kemampuan diri mereka yang dapat terlihat dari data di sebelah saya ini. Yang kedua yaitu keluarga. Dari diagram tersebut dapat diketahui bahwa 9,4% responden siswa SMA Negeri 1 Pamekasan mengatakan bahwa pilihan mereka tidak sepenuhnya dari keinginan diri mereka sendiri. Dari 53 narasumber, 15% dari mereka juga menjawab bahwa keluarga, terutama orang tua, berpengaruh besar dalam penentuan jurusan mereka dalam memilih jurusan. Remaja tidak dapat terpisah dari pengaruh keluarga. Di dalam keluarga, remaja mendapatkan banyak pengalaman yang berguna bagi kehidupannya. Remaja masih membutuhkan arahan, bimbingan, dan nasihat untuk membantu mereka dalam mengambil keputusan yang akan berpengaruh terhadap hidup mereka. Sehingga, dalam mengambil keputusan memilih jurusan, remaja seringkali meminta pendapat dan arahan orang tua mereka atau anggota keluarga yang lainnya yang lebih mengerti. Ada dari mereka yang mengatakan akan menyesuaikan dengan beberapa pertimbangan dari orang tua dan kakak-kakak mereka yang sudah pernah berkuliah. Dan bahkan, ada dari orang tua siswa yang memaksa siswa masuk ke dalam jurusan yang sebenarnya tidak mereka minati.
Latar belakang tindakan keluarga tersebut mungkin disebabkan oleh beberapa faktor mengingat sifat dan lingkungan setiap keluarga berbeda-beda. Faktor yang ketiga adalah pesaing. Terdapat 4 dari 53 responden siswa SMA Negeri 1 Pamekasan menyebut bahwa pesaing juga merupakan faktor kesulitan mereka dalam memilih jurusan. Faktor pesaing ini juga dikatakan oleh salah satu narasumber kami yang mengatakan bahwa pesaing adalah faktor eksternal tetapi hal nyata yang harus siswa hadapi dalam usaha meraih jurusan yang siswa inginkan. Berdasarkan data yang kami dapatkan, di SMA Negeri 1 Pamekasan saja ada beberapa jurusan yang diminati oleh banyak siswa dengan tingkat latar belakang persiapan yang berbeda-beda. Mulai dari yang berprestasi di bidang akademik maupun non-akademik, aktif dalam organisasi, atau bahkan yang biasa saja. Lingkup kecil saja sudah memperlihatkan pesaing-pesaing bagi siswa, belum lagi kepersaingan yang nyata di mana siswa akan bersaing dengan siswa seluruh Indonesia dengan keadaan dan faktor berbeda-beda memperebutkan sebuah jurusan. Suatu jurusan di pendidikan lanjutan tidak hanya menjadi impian 1 atau 2 orang saja, akan tetapi banyak orang yang memiliki minat dan bakat ataupun latar belakang membuat mereka memiliki keinginan jurusan yang sama dengan siswa. Dan tentu saja, kuota jurusan tersebut terbatas. Universitas juga akan menyaring siswa-siswa mana yang akan pantas dan siap menghadapi kegiatan-kegiatan di jurusan tersebut nanti. Hal ini menjadikan siswa harus memiliki dasar dan kesiapan yang baik untuk menyaingi siswa-siswa lain yang menginginkan jurusan yang sama. Faktor yang keempat adalah psikologis. Data kami di bawah ini menunjukkan ada sekitar 30% atau 17 dari 53 responden siswa SMA Negeri 1 Pamekasan yang mengatakan bahwa diri mereka sendiri juga salah satu faktor yang membuat mereka sulit dalam menentukan jurusan. Beberapa narasumber dari penelitian kami mengatakan bahwa mereka kesulitan dalam menentukan jurusan di pendidikan lanjutan nanti karena mereka belum siap akan diri mereka. Persiapan yang mereka punya dianggap belum cukup untuk bisa memilih suatu jurusan, entah itu mulai dari nilai sekolah, public speaking, dan persiapan belajar menghadapi ujian kelulusan nanti. Didukung oleh faktor sebelumnya, yang pesaing dan saling menjatuhkan mental siswa, hal ini tentu saja merupakan fakta benar jika siswa menganggap hal ini adalah hal yang membuat mereka kesulitan dalam pemilihan jurusan. Karena nantinya faktor-faktor ini akan mempengaruhi kompetisi dan kualitas siswa di jenjang pendidikan. Faktor yang kelima yaitu adanya rasa khawatir salah dalam memilih jurusan. Terdapat 2 dari 53 orang responden kami yang mengatakan kekhawatirannya salah jurusan. Setelah memilih dan masuk ke dalam suatu jurusan, tentu saja siswa akan dituntut banyak supaya dapat berproses di dalam pendidikan jurusan tersebut. Didukung oleh faktor-faktor lain yang ada sebelumnya seperti minat dan bakat, kemauan orang tua, tidak percayanya siswa terhadap kemampuan diri sendiri, dan lain sebagainya. Hal tersebut kadang dapat mendorong terjadinya salah jurusan sehingga mereka kesulitan saat pendidikan lanjutan nanti. Akan tetapi, terdapat dari siswa SMA Negeri 1 Pamekasan yang merasa khawatir salah memilih jurusan tersebut terlebih dahulu secara berlebihan. Faktor yang keenam adalah jaminan jurusan dalam dunia kerja. Salah satu dari 53 responden kami mengatakan bahwa lapangan pekerjaan juga sudah mereka pertimbangkan dalam memilih jurusan. Selain untuk menuntut dan memperbanyak ilmu, melanjutkan pendidikan juga merupakan salah satu langkah dalam mempersiapkan diri menghadapi dunia kerja dan bisa memenuhi tujuan serta kebutuhan masing-masing individu. Beberapa siswa SMA Negeri 1 Pamekasan sudah berpikir panjang, apakah jurusan yang mereka ingin akan memiliki pangsa pekerjaan yang menjamin di pasca mereka berpendidikan nanti. Apakah pekerjaan tersebut dapat mereka lakukan dan apakah pekerjaan tersebut dapat memenuhi apa yang mereka tuju dan butuhkan. Sehingga, rentetan pekerjaan-pekerjaan yang dapat dilakukan dalam siswa jurusan tersebut juga menjadi faktor pertimbangan mereka dalam menentukan jurusan di pendidikan lanjutan. Faktor yang ketujuh adalah kurangnya informasi. Dalam menentukan sesuatu, tentu saja banyak yang perlu diketahui untuk mempertimbangkan. Begitu juga dalam memilih jurusan. Tentu saja siswa harus mempunyai informasi-informasi terkait hal-hal tersebut sehingga siswa dapat mempertimbangkan dan akhirnya memutuskan. Dalam pemilihan, tentu saja banyak informasi yang diperlukan seperti macam-macam jurusan dan fakultas, apakah jurusan tersebut terdapat di suatu universitas, kriteria apa yang diperlukan untuk masuk ke jurusan tersebut, dan semacamnya. Dari data yang kami dapatkan mengenai pengetahuan siswa terkait jenis dan macam jurusan di pendidikan lanjutan, menunjukkan 54,7% responden menjawab tahu, 5,7% sangat tahu, dan 39,6% menjawab sedikit tahu. Hal ini menunjukkan bahwa beberapa siswa SMA Negeri 1 Pamekasan adalah salah satunya kurangnya informasi terkait hal-hal tersebut yang nantinya tentu saja membuat mereka kebingungan dan otomatis sulit menentukan jurusan di pendidikan lanjutan.
Faktor yang kedelapan yaitu jurusan sekolah yang tidak sesuai. SMA Negeri 1 Pamekasan kian terbagi menjadi beberapa jurusan. Meski mereka belajar mata pelajaran umum yang sama, akan tetapi terdapat beberapa mata pelajaran yang hanya dipelajari oleh siswa jurusan tertentu. Dan penjurusan di SMA ini sebanyak 7,4% responden kami mengatakan bahwa penjurusan SMA ini membuat beberapa siswa SMA Negeri 1 Pamekasan menjadikannya faktor yang menyebabkan kesulitan memilih jurusan di pendidikan lanjutan. Hal ini disebabkan oleh jurusan yang mereka tekuni di SMA Negeri 1 Pamekasan tidak sesuai dengan jurusan yang mereka inginkan di pendidikan lanjutan nanti. Pilihan akan menjadi sulit di mana jika siswa lintas jurusan akan membuat mereka harus belajar dari awal dan merasa apa yang sudah dipelajari di SMA tidak terlalu berguna. Dan jika mereka memaksakan diri untuk tetap di jurusan yang sama dengan jurusan SMA, maka akan mempengaruhi semangat dan kualitas mereka saat menjalaninya di pendidikan lanjutan nanti. Faktor yang kesembilan yaitu ekonomi serta sarana dan prasarana yang tidak mendukung. Biaya adalah salah satu faktor yang tidak bisa dihindari dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam berpendidikan. Pada dunia pendidikan lanjutan, biaya merupakan hal yang harus dipersiapkan demi menunjang kegiatan belajar di dunia pendidikan mulai dari uang pangkat, uang kuliah tunggal, SPP, biaya SKS, dan lain semacamnya. Besar biayanya pun juga tidak sedikit dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satu faktornya adalah jurusan yang ditekuni. Setiap jurusan tentu saja memiliki kalkulasi biaya yang berbeda. Biaya ini kian akan mempengaruhi sarana dan prasarana dalam menjalani dan mendukung pendidikan. Analisis yang kedua yaitu analisis data cara siswa SMA Negeri 1 Pamekasan dalam menentukan jurusan di kelanjutan pendidikan. Dari faktor-faktor yang sudah diketahui, tentu saja harus ada tindak lanjutnya. Berikut beberapa cara siswa menghadapi faktor-faktor kesulitan yang ada. Analisis yang pertama yaitu dengan melihat kemampuan diri. Melihat kemampuan diri dapat dilakukan dengan cara mengikuti tes minat dan bakat. Minat dan bakat merupakan hal yang paling dasar yang harus siswa ketahui dalam menentukan jurusan di pendidikan lanjutan nanti. Akan tetapi, banyak dari siswa yang bingung atau bahkan belum tahu akan minat dan bakat dalam dirinya. Hal ini membuat siswa dengan mulai perlahan melihat kemampuan dirinya dan beberapa kian menindaklanjuti dengan mengikuti tes tertentu yang dapat menunjukkan minat dan bakat apa yang mereka miliki. Cara yang kedua yaitu mengasah kemampuan. Mengasah kemampuan menjadi banyak jawaban dari siswa SMA Negeri 1 Pamekasan dalam mengatasi kesulitan pemilihan jurusan di kelanjutan pendidikan nanti. Dengan banyak belajar, berlatih, mencari banyak informasi, dan mencoba hal-hal baru dapat memperkaya pengetahuan dan kemampuan mereka sehingga dapat mempersiapkan siswa menghadapi beberapa faktor kesulitan. Kemampuan yang terasa dapat membantu siswa mengurangi ketidakpercayaan diri mereka terhadap kemampuan diri sendiri dan mampu menyaingi pesaing yang ada. Selain itu, terkadang dengan banyak belajar, berlatih, dan mencari informasi, dapat menunjukkan secara perlahan minat dan bakat mereka bagi siswa-siswa yang bingung dan belum tahu akan minat dan bakatnya. Cara yang ketiga yaitu dengan melakukan komunikasi. Seperti yang dibahas sebelumnya, keluarga memiliki peran besar dalam siswa menentukan jurusan di pendidikan lanjutan. Dengan bersifat terbuka dan saling berkomunikasi satu sama lain, siswa yang mungkin kebingungan dengan beberapa jurusan yang diinginkannya, keluarga siswa tersebut dapat memberikan opini dan masukan mengingat keluarga yang selama ini menjadi lingkungan utama mereka dan dapat melihat perkembangan siswa tersebut. Komunikasi dengan orang tua ini juga dapat menjadi solusi yang tepat bagi siswa-siswa yang terhambat dengan keinginan orang tua terhadap suatu jurusan yang tidak selaras dengan keinginan sendiri. Berdiskusi dan melakukan komunikasi tentang keresahan satu sama lain dan mengambil jalan apa yang terbaik bagi bersama. Cara yang keempat yaitu berkonsultasi dengan para ahli. Selain orang tua, berkonsultasi dengan para ahli juga menjadi salah satu cara untuk mengurangi kesulitan siswa dalam menentukan jurusan di pendidikan lanjutan. Para ahli biasanya lebih profesional dan detail dalam melihat kemampuan dan memberikan kemungkinan bagi siswa terhadap suatu jurusan. Mulai secara psikologi siswa yang nantinya akan dikaitkan dengan kondisi yang ada, pesaing, serta hal-hal lainnya. Ringkas penjelasan kami dari awal video, melanjutkan pendidikan menjadi beberapa pilihan siswa dalam mempersiapkan dirinya di dunia pekerjaan. Seringkali siswa SMA sederajat yang hendak melanjutkan pendidikannya ke pendidikan lanjutan mengalami kebingungan dalam memilih bidang studi atau jurusan yang akan mereka tekuni. Siswa-siswi SMA Negeri 1 Pamekasan kian mengalami hal tersebut. Banyak dari mereka yang masih kesulitan dalam menentukan jurusan di pendidikan lanjutan.
Kesulitan-kesulitan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu minat dan bakat, keluarga, pesaing, psikologis, kekhawatiran salah jurusan, jaminan jurusan di dunia pekerja, kurangnya informasi, tidak sesuainya jurusan di SMA dengan jurusan yang mereka inginkan, serta ekonomi dan prasarana yang mendukung. Meskipun begitu, siswa SMA Negeri 1 Pamekasan memilih solusi-solusi tersendiri dalam meminimalisir pengaruh faktor-faktor penghambat tersebut dalam pemilihan jurusan mereka. Solusi tersebut seperti mengetahui minat bakat, meningkatkan kemampuan diri, melakukan komunikasi, dan berkonsultasi dengan para ahli. Dengan mengetahui apa saja faktor-faktor yang menyebabkan kesulitan siswa SMA Negeri 1 Pamekasan dalam memilih jurusan, dapat menjadi ranah siswa menyadari apa saja yang perlu dibenahi dan dipersiapkan sehingga mempermudah mereka dalam memilih jurusan di kelanjutan pendidikan dengan tepat sehingga bisa melaluinya dengan baik dan bertanggung jawab. Dengan segala keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang dipelajari dan dilalui, maka tersusunlah sebuah karangan kecil kami berupa karya tulis ilmiah yang berjudul Analisis Kesulitan Siswa SMA Negeri 1 Pamekasan dalam Pemilihan Jurusan di Kelanjutan Pendidikan. Analisis dalam karya ilmiah ini hanya dalam lingkup siswa SMA Negeri 1 Pamekasan dan hubungannya dengan penjurusan di dunia perkuliahan. Kami menyadari masih banyak ruang lingkup yang dapat dianalisis dan dikembangkan dalam analisis ini. Namun, karena keterbatasan sumber referensi dan keterbatasan waktu, maka hanya ini yang dapat kami persembahkan kepada pembaca sekalian. Besar harapan kami agar penelitian ini dapat bermanfaat bagi kami khususnya dan bagi seluruh lapisan masyarakat pada umumnya. Dan kami juga berharap agar analisis ini dapat diteruskan dan dikembangkan demi generasi yang lebih baik di masa mendatang. Sekian presentasi tugas karya ilmiah kami yang berjudul Analisis Kesulitan Siswa-siswi SMA Negeri 1 Pamekasan dalam Pemilihan Jurusan di Pendidikan Lanjutan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan terima kasih kami ucapkan khususnya kepada Bapak Madani selaku guru pengajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.